Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku, Salwanisa Putri dengan 1221145. Oke teman-teman, jadi di pertemuan kali ini aku bakalan membahas mengenai regresi berganda. Di sini sudah ada contoh soalnya. Ada PT Maju Damai beberapa bulan ke depan akan gencar-gencarnya mengadakan promosi sebuah handphone di berbagai daerah dengan membuka stand di berbagai daerah berikut. Ini data mengenai penjualan, biaya promosi, dan luas stand yang dikeluarkan di 20 daerah. Analisislah data berikut ini. Nah, di sini kita disuruh untuk mencari datanya sendiri ya, teman-teman. Oke, kita di sini langsung masuk aja ke aplikasi SPSS-nya. Nah, di sini sebelumnya berhubung karena saya sudah memasukkan datanya di sini di bagian name-nya ada daerah, penjualan, kemudian promosi dan stand. Untuk bagian penjualan tipenya kita menggunakan string, dan untuk penjualan promosi dan stand kita menggunakan numerik di sini. Kemudian wordnya bisa disesuaikan, desimalnya kita nolkan semua. Kemudian setelah itu kita langsung klik data view. Nah, ini jadi data yang sudah saya kumpulkan. Kemudian kita langsung di sini bisa langsung klik analyze, kemudian regression, dan kita klik yang linear. Nah, di sini kita bisa langsung masukkan saja teman-teman. Untuk variabel penjualan ini ke variabel dependent, kemudian untuk promosi kita masukkan ke independent, stand juga ke independent. Kemudian untuk daerah kita masukkan ke case label. Lalu kita klik statistik. Di sini kita centang semua ya teman-teman. Setelah itu kita klik continue. Lalu pada plots di sini kita klik yang histogram. Setelah itu pada bagian optionnya ini entry yang dipakai itu 0,05 dan removal-nya 0,10. Setelah itu kita langsung klik continue, langsung aja klik OK. Nah, jadi pada bagian ini sudah muncul deskripsi statistiknya. Di sini sudah bisa kita lihat untuk deskripsi statistiknya. Di sini untuk rata-rata penjualan ada 289,50 dan standar deviasinya di sini ada 60,120. Kemudian untuk promosinya di sini ada 32,75 rata-ratanya. Promosi untuk standar deviasinya sendiri 5,159 dan untuk rata-rata standnya di sini ada 163,55 dan standar deviasinya 41,501 dengan jumlah stand itu sebanyak 20 atau dengan jumlah sampel sebanyak 20. Lalu pada bagian korelasinya di sini angka korelasinya menunjukkan nilai 0,035 antara penjualan dan promosi. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara penjualan dan promosi itu sangat rendah. Lalu nilai korelasi menunjukkan angka min 0,232 menunjukkan korelasi antara hubungan antara penjualan dan stand. Hal ini juga menunjukkan bahwa hubungan antara penjualan dan stand itu sangat rendah. Lalu pada model summary di sini nilai R menunjukkan nilai 0,236. Hal ini menunjukkan
bahwa hubungan antar variabel itu sangat rendah. Lalu pada tabel R-square ini menunjukkan nilai 0,056, berarti bahwa promosi dan penjualan sebesar 5,6% dan 94,4% dipengaruhi oleh sebab-sebab lain. Kemudian pada standar error of estimate di sini menunjukkan 61,758. Hal ini menunjukkan bahwa model regresi ini kurang baik digunakan karena standar deviasinya 61,758 ini lebih besar dari standar deviasi penjualan 60,126. Untuk penyusunan persamaan garis regresi dari data di atas bisa menggunakan nilai-nilai dari kolom B. Yaitu kolom unstandardized coefficient. Di sini terdapat konstan 328,40, sedangkan untuk nilai koefisien variabel promosi senilai 0,503 dan pada variabel stand min 0,339, sehingga dapat disimpulkan persamaan garis regresi yaitu Y sama dengan 3284,410 ditambah 0,503 dikali X1 ditambah minus 0,339 dikali X2. Untuk X1 itu variabel promosi dan X2 adalah variabel stand. Dan untuk histogram dari kasus yang pertama seperti ini, kita langsung lanjut saja ke kasus yang kedua. Untuk soal yang kedua, di sini ada suatu perusahaan memiliki data usia, income, salesperson, dan pengalaman kerja sebagai sales. Perusahaan itu ingin membuat model regresi berganda untuk memprediksi income berdasarkan usia dan pengalaman kerja. Data dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Nah, ini tabelnya ya teman-teman. Kemudian tentukan koefisien dari persamaan regresi berganda dan tentukan apakah koefisien yang diperoleh signifikan. Lakukan pula estimasi untuk seorang sales yang berusia 40 tahun dengan pengalaman kerja 11 tahun. Gunakan alfa sebesar 0,05. Oke teman-teman, di sini kita langsung masuk aja ke aplikasi SPSS-nya. Sebelumnya di sini datanya sudah saya masukkan ya teman-teman. Di bagian nama ada usia, kemudian pengalaman kerja atau PK, dan income. Lalu data masuk ke data view-nya. Dan di sini data-datanya sudah aku masukin teman-teman. Seperti yang ada pada soal, kita langsung klik analyze aja. Kemudian seperti video sebelumnya, kita klik regression, kemudian pilih linear. Di sini kita klik variabel usia untuk bagian independen, kemudian pengalaman kerja ke independen. Mohon maaf teman-teman, maksud saya variabel income di sini kita masukkan ke variabel yang dependen. Kemudian untuk usia kita masukkan ke independen dan pengalaman kerja juga kita masukkan ke independen. Setelah itu kita langsung klik setting. Nah, di sini kita centang semua seperti biasa. Kemudian klik continue. Setelah itu kita klik close. Kita centang yang histogramnya. Lalu untuk optionnya di sini kita pakai entry-nya 0.
Di sini menggunakan entry 0,05 dan removable-nya 0,10. Langsung aja klik continue. Setelah itu langsung kita klik oke. Nah, di sini sudah muncul untuk deskriptif statistiknya. Di sini untuk income nilai rata-ratanya itu ada 77263,64 dengan standar defisiensinya 13723,431. Kemudian untuk usia di situ rata-ratanya ada 39,00 dan standar defisiensinya itu 4,879. Kemudian pengalaman kerjanya di situ rata-ratanya ada 8,64 dan standar defisiensinya di situ ada 2,908. Lalu pada tabel korelasi diperoleh angka sebesar min 0,0369 yang menunjukkan tidak adanya hubungan antara income dengan variabel usia. Lalu untuk nilai korelasi menunjukkan nilai min 0,273 yang artinya variabel income dan variabel pengalaman kerja tidak memiliki hubungan. Lalu pada tabel model summary ini kolom R menunjukkan nilai 0,377. Hal ini menunjukkan hubungan antara variabel yaitu rendah. Kemudian kolom R square menunjukkan angka 0,142 yang merupakan kuadrat dari nilai korelasi. Hal ini berarti bahwa usia dan pengalaman kerja dapat menjelaskan income sebesar 14,2% dan 85,8% dipengaruhi oleh sebab-sebab lain. Lalu untuk kolom standar error di sini menunjukkan 14,212,027. Hal ini menandakan model regresi ini kurang tepat atau kurang cocok digunakan karena standar error ini lebih besar dari standar defisiensi income. Untuk penyusunan persamaan dari garis regresi dari tabel di atas bisa kita lihat di nilai-nilai pada kolom B. Di tabel koefisien ini menunjukkan angka 115.724,575. Untuk nilai koefisien variabel usia menunjukkan angka min 889,216 dan untuk pengalaman kerja koefisiennya menunjukkan min 437,858. Sehingga dapat disimpulkan persamaan garis regresi yaitu Y sama dengan 115.724,575 ditambah min 889,216 dikali X1 ditambah min 437,858 dikali X2. Untuk X1-nya itu adalah variabel usia dan X2-nya adalah variabel pengalaman kerja. Untuk selanjutnya histogramnya bisa teman-teman lihat seperti ini. Sekian mungkin penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.